Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video ini dan yang udah nontonin video aku sebelum-sebelumnya, udah subscribe dan udah komen. Terima kasih ya, karena support kalian itu sangat bermakna buat aku. Terima kasih. Oke, sesuai judul thumbnail video aku, hari ini aku mau bikin September budgeting. Tapi sebelumnya aku mau cerita sedikit tentang pengaturan keuangan di keluarga aku. Jadi, Pak suamilah yang sebenarnya berperan besar dalam mengatur keuangan kami, bukan aku. Penghasilan dia itu kan nggak tetap ya tiap bulannya, karena dia bukan pekerja kantoran gitu, dan aku pun gak tahu sebenarnya besarnya itu berapa. Terus gimana ngaturnya? Jadi dia itu kumpulin dulu uang-uang yang masuk dalam sebulan, baru dia transfer ke aku dan bayar-bayar tagihan. Kesepakatannya, jadi dia itu yang bertanggung jawab untuk membayar semua kebutuhan rutin bulanan kayak listrik, air, BPJS, kayak gitu. Dan juga kebutuhan-kebutuhan tambahan seperti pajak, kurban, uang sekolah pangkal ya maksudnya, dan lain-lain. Sedangkan aku fokus untuk mengatur kebutuhan rumah tangga dan dapur dan anak-anak. Jadi di sini memang aku tanggung jawabnya lebih sedikit ya teman-teman, tapi aku anggap sebagai privilege. Ya alhamdulillah suami aku gak mau kasih banyak beban ke aku. Terima kasih banyak ya Pak suami. Untuk berapa nominal yang dia transfer, aku tuh bikin proposal berapa kira-kira yang aku butuhkan tiap bulannya. Dan kalau ternyata di tengah jalan ada tambahan pengeluaran, aku biasanya bilang lagi. Dan selama ada dananya dan menurut dia itu butuh, dia ACC sih selama ini. Emang sih kesannya ribet ya, cuman aku ngerti banget karena penghasilan dia itu memang kadang banyaknya banget, kadang cukup. Bisa 4 kali kebutuhan, bisa 2 kali kebutuhan, 1 kali kebutuhan. Bahkan aku pun sadar kalau one day itu gak menutup kemungkinan bisa gak sampai di 1 kali kebutuhan gitu. Jadi kita tetapkan per bulannya itu budgetnya berapa, lalu berapapun income yang diterima di bulan itu ya tetap segitu yang kita keluarkan. Biasanya kalau dia ada income lebih, dia langsung transfer uang bulanan aku untuk beberapa bulan ke depan gitu. Jadi kalau misalnya di video review budgeting aku yang bulan lalu nggak ada bayar listrik, air, dan BPJS tuh karena memang bukan ranah aku, itu ranah suami aku gitu ya. Dan untuk budgeting bulan ini aku akan coba tuliskan semua kebutuhan kami dalam sebulan. Aku akan bagi 2 untuk pos A dan pos B. Pos A itu untuk kebutuhan yang dikeluarkan suami dan pos B itu kebutuhan yang aku keluarkan. Kayak gitu ya. Seperti biasa, aku akan mulai dari kebutuhan tetap yang dikeluarkan setiap bulan. Di suami itu kebutuhan tetapnya itu adalah semua tagihan-tagihan bulanan kita. Yang pertama ada listrik, itu kita budgetkan 100.000. Aku singkat 100k aja ya biar gampang. Kemudian PDAM 100.000, WiFi itu 300.000. Terus BPJS untuk 4 orang 150.000. Jadi total semua pengeluaran tetapnya adalah 650.000. Sekarang ke pengeluaran tidak tetap. Untuk pengeluaran tidak tetap suami itu lebih ke pengeluaran pribadi suami kayak gitu. Kayak pulsa, bensin, dan uang pegangan. Untuk pulsa suami itu kurang lebih dia habis 100.000. Untuk bensin karena jarang keluar dan kerjanya itu dari rumah, habisnya cuma 50.000 aja. Dan untuk uang pegangan itu rata-rata dia kayaknya ada 400.000. Total untuk pengeluaran tidak tetap itu ada 550.000. Jadi total pengeluaran suami setiap bulannya itu kurang lebih 1.200.000 rupiah. Lanjut ke pengeluaran istri, aku mulai dari pengeluaran tetap juga ya. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton video review aku, itu mungkin gak jauh-jauh dari situ ya sebenarnya. Yang pertama ada pengeluaran untuk SPP itu 60.000, TPQ itu 40.000. Jadi anak aku yang pertama udah mulai sekolah ya teman-teman.
Iuran RT 20.000, kemudian pulsa cukup 30.000 aja karena aku pakai wifi. Total pengeluaran tetap aku itu 150.000. Oke, sekarang aku ke pengeluaran tidak tetap. Oh iya, mungkin ada yang bertanya-tanya kemana tabungannya. Aku selalu bikin tabungan itu letaknya di akhir ya teman-teman. Tapi memang tetap aku ambil atau aku sisihkan uangnya di awal. Kenapa? Karena setiap bikin budgeting, aku harus memastikan bahwa semua kebutuhan rumah tangga aku itu sudah terpenuhi. Aku nggak mau kalau ujung-ujungnya tabungan aku ini sifatnya adalah tabungan semu. Tabungan yang diambil di akhir bulan karena pengeluaran kita itu belum tercover semua gitu teman-teman. Oke, untuk pengeluaran tak tetapnya yang pertama ada beras, aku alokasikan 110.000. Kemudian untuk LPG dan galon 140.000. Untuk pampers anak itu aku turunkan budgetnya jadi 100.000. Untuk susu kakak itu juga aku turunkan jadi 50.000 karena ternyata dia lebih seneng makan sih sekarang. Untuk belanja bulanan tetap 200.000 dan belanja mingguan alokasinya adalah 600.000. Maaf itu aku salah tulis ya teman-teman, aku tulis 800.000 dan aku baru sadar waktu voice over. Lanjut untuk jajan anak itu aku alokasikan 150.000, jadi turun ya. Untuk dana sosial ini adalah pos baru, aku alokasikan 200.000 untuk keperluan kado mengkado ya. Untuk uang jaga-jaga aku alokasikan 100.000 dan total pengeluaran tidak tetap aku adalah 1.650.000. Itu mohon maaf karena tadi belanja mingguannya aku salah tulis, jadinya totalnya juga salah. Jadi total pengeluaran istri atau pengeluaran aku yaitu adalah bukan 2 juta ya, tapi 1.800.000 rupiah. Oke, jadi dari pengeluaran aku yang segini, kemudian budget aku yang 3.500.000 per bulan, aku jadi tahu kalau uang yang bisa aku saving setiap bulannya adalah 500.000. Dan aku mau minta maaf karena dana sedekah dan dana orang tua itu alokasinya nggak aku tuliskan di sini. Mohon maaf sekali karena aku kurang srek aja buat nulisin itu. Tapi untuk sedekah dan ngasih orang tua itu insya Allah ada ya teman-teman. Either itu ngasih ke orang tuanya dalam bentuk uang atau dalam bentuk makanan yang mereka suka, itu insya Allah ada setiap bulannya. Kayak gitu ya. Oh iya, kemarin ada yang tanya sama aku kalau uang jajan di luar itu masuknya di mana. Kalau untuk beli-beli makanan lauk gitu ya, lauk pauk ketika aku nggak masak itu semua masuk di belanja mingguan yang 150.000 per minggu itu. Cukup atau enggak ya, alhamdulillah sih selama ini justru itu jadi remnya ya teman-teman. Kita kayak mau nggak masak mikir nanti kalau beli sekian uang sisanya sekian, nggak cukup nih nanti buat 1 minggu atau 8 hari. Jadi kalau di pengaturan aku kan 1 minggunya 8 hari ya teman-teman, supaya pas bisa sampai 31 hari. Itu juga sebagai rem. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah makan besar sebagai hiburan, kayak kita jalan-jalan ke suatu tempat terus kita makan besar kayak gitu ya, di mall atau dimanapun itu aku biasanya ambil dari uang tambahan. Jadi kalau nggak ada penghasilan tambahan baik dari aku maupun suami, ya kita terpaksa tidak melakukan itu, kayak gitu teman-teman. Begitu juga dengan belanja online, aku tuh jarang banget check out Shopee karena aku merasa kalau buat beli-beli sesuatu itu aku harus dapat penghasilan tambahan dulu baru bisa memanjakan diri sendiri, kayak gitu sih teman-teman. Cuman kalau emang udah perlu banget, biasanya yaitu tadi aku bilang sama suami aku butuh sesuatu, dan kalau dia emang ada uangnya ya dikasih, kayak gitu. Jadi tidak mengganggu cash flow kita setiap bulannya. Ya ampun, ini ternyata videonya panjang banget. Aku minta maaf. Mudah-mudahan apa yang aku share ini menginspirasi kalian, bermanfaat buat kalian, dan kalian gak bosen ya nontonnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, dan terima kasih buat yang udah subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Oke, sampai sini dulu video aku. Aku minta maaf juga kalau ada salah-salah kata. I'll see you guys on the next video. Bye bye.